dengan warga, dengan jamaah, dengan masyarakat, dengan umat itu tak gawe seneng. Bapak Ibu sekalian yang rumah itu sebeli oke, kalau ini dengan pengajian itu seneng, kalau ini ketemu bulan ini seneng dan seneng. Siap, angkat tangan semuanya, monggo Pak, angkat tangan Pak, angkat tangan semuanya, angkat tangan terus. Ini Muhammadiyah itu terus seneng, ya, ayo. Kalau saya salam jawab waalaikumsalam ibu nggih. Kalau saya beri halo jawab hai nggih. Kalau saya halo hai jawab halo ya. Assalamualaikum. Halo. Hai. Halo. Yang lagi dari kancane. Yang lagi dari kancane yang kanan. Yang kanan. Saudaraku. Sekenceng saudaraku. Sahabatku. Dirimu sehat, rezekimu halal, berkah, anak-anakmu soleh dan solehah, keluargamu sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan khawatir, nantinya pulang tak traktir. Assalamualaikum. Halo. Hai. Saudaraku. Sahabatku. Begitu juga. Aku doakan dirimu. Semoga sehat selalu. Rezekimu halal dan berkah. Anak-anakmu soleh dan solihah. Keluargamu sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan ngantuk, tak duduk. Jadi ini Bapak Ibu, orang hadir di masjid itu kan wah digawe seneng Pak. Ya, karena kan khusus bicara masjid saja ya. Karena tadi apa itu tentang cabang darahnya Pak Jamal sudah memberikan banyak hal. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Lufan, dalam gaji imam masjid Al-Falih itu berapa toh? Pokoknya gaji imam itu semakin gede semakin ikhlas. Betul lagi. Imam karena tidak digaji, uripe sak ora dobeni karo masyarakate, pokoknya ini imami suka subuh nggak tekan isya. Alih kelas terus gitu. Ya, apalagi imamnya imam jorok. Wene ruangan dijoroke, imam karena tidak ada imam sesuk tekone keri Pak. Supaya tidak dijadikan problem masjid kita ini Bapak Ibu sekalian. Kan ini Bapak Ibu, saya melihat ya di tanggal 9-10 kemarin kami pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen silaturahmi belajar ke pimpinan ranting Muhammadiyah Bransi godok satu lagi di Pantai Kutang Labuan. Jaringannya Pantai Kutang apa? Di Labuan kami belajar banyak hal. Langsung 2 pekan ini eksekusi. 1, mendirikan kampung bahasa Inggris, ranting bahasa Inggris, ranting kampung bahasa Inggris di Sragen. Langsung eksekusi. Bagian sing golek jublu saya. Yang kedua, tadi malam langsung eksekusi sekolah penyelenggaraan, yaitu sekolah pemulasaran jenazah bagi Ofdai Muhammadiyah. Langsung eksekusi, ranting kudu-kudu sebab saat ini lihat jenazah-jenazah di kampung-kampung siapa sih yang ini Pak? Kalau bukan kita Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian. Oke, ini monggo Bapak Ibu sekalian kita saksikan dulu ya video pembukaan dulu. Videonya yang soundnya dikeraskan dulu, ada cek dulu saya. Monggo kita
gembira di masjid. La 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 la. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ada KPI di belakang. Nanti kalau kita membangun, ini kan rekomendasinya dari LPC LPM tadi kan, setiap IPWM memiliki masjid percontohan. Di Jawa Tengah ada di Masjid Unimus At-Taqwa Semarang. Itu sekarang akan diinstal menjadi masjid percontohan wilayah Jawa Tengah di sisi di ibu kota Jawa Tengah. Yang di sisi barat selatan itu ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Begitu juga di tingkat daerah kemarin, yaitu LPCR se-Jawa Tengah, Rakerwil di Masjid Al-Falah. Rekomendasi polanya setiap daerah memiliki masjid unggulan sebagai percontohan di tingkat daerah, kemudian nanti turun ke bawah ke tingkat cabang, kemudian ke ranting. Jadi PR-nya kita pulang dari sini nanti apa? Yaitu masjid-masjid yang belum ada masjid yang sudah luar biasa. Kemarin saya sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Godok, sudah luar biasa menikah. Dan masjid-masjid yang lain sudah bagus. Masjid yang belum, ayo segera berbenah. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT, mulainya ribut Pak. Masjid menyediakan layanan dan fasilitas yang nyaman untuk jamaah. Nek perlu sound system masjid, suaranya kayak yang tadi gitu. Suara masjid itu ada. Sound system masjid ojo kalah karo hotel. Sound system masjid ojo kalah karo gedung bioskop. Satu, masalah ini kan penting teman-teman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Allahu Akbar. Suaranya Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ini. Jadi layanan dan fasilitasnya dibuat nyaman dulu. Sajadah jangan yang 90 cm, besangan 10 cm, sajadahnya kasar. Begitu naik, sini ono bekasnya coklat kali Pak. Itu bukan lagi sujud loh Pak. Itu ada kali ini loh. Ini pun sajadahnya elek. Jadi orang yang kemudian sujud di sini kan ada bekas yang buat, bukan masalah ahli sujud, tapi itu biasanya sajadahnya selawas nih.
sajadah elek kemudian sujudnya ini. Karena 90 cm. Ambil sajadahnya 120 sehingga posisi sujudnya sempurna, sajadahnya empuk. Sholat di masjid-masjid seperti itu nyaman. Ya. Jangan sampai kemudian masuk ke dalam masjid, problemnya di kamar mandi sih. Kamar mandinya itu pesek, banyunya mati, lampunya mati, ciduknya pecah, gayungnya pecah itu Pak ya. Kamar mandinya nggak ada slot pintunya, jadi aktivis semua nggak ada. Disediakan yang nyaman betul Pak. Pengalaman buatan begini pengalaman. Ya, saya sekarang Bapak Ibu sekalian pun lumayan udah berani nih atur. Mampir ke masjid saya sengaja mampir masjid sehingga kita pakai diurus. Pak, ini sudah ditutup masjidnya. Nggih, kalau pengen mampir masjid ini, bukan kok dikunci. Pak, jenengan tos lagi. Nggih. Kita masjid apa lah? Ngetos. Mulai imami. Oke, monggo. Supaya orang tahu sekalian, masjid buka 24 jam tutup besok hari kiamat. Ini semua kan dulu orang sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini ya, kuncinya di mana Bapak Ibu sekalian? Masjid yang berhasil, ya perusahaan yang berhasil, kemudian aum yang berhasil adalah aum yang diurus dengan serius. Betul Bu? Problemnya masjid selama ini adalah itu orangnya orang sisa, pikirannya pikiran sisa, tenaganya tenaga sisa, duitnya duit sisa. Akhirnya menjadi masjid. Itu bagus sekali. Oh, jadi itu intinya serius. Berdarah-darah dulu berjuang betul dari Masjid Al-Falah yang bukan ditinggalkan, kami diwarisi oleh para pengurus sepuh-sepuh dalam keadaan masjid yang tidak pernah diurus. Bangun dari 2016 belajar ke Masjid Jogokarya Pak, sama Pak, belajar ke Masjid Jogokarya Pak. Apa yang ada ditiru, dipraktekkan Pak, supaya rapatnya berhasil ribut. Tadi Pak Jamal juga, nek perlu rapatnya seminggu begitu. Nanti Pak Jamal gitu. Atau rapat minggu itu cara ribut. Setiap sholat kan mesti ketemu. Honor bukomu, bujuku koyo. Nah ini kan bukomu, bujuku kan ada buku London nih kalau mungkin. Ngomong ini kan. Bujumu apa? Bujuku koyo etiking. Kok iso? Berisik boros. Itu benar. Maksudnya saya kan mati langsung beli. Kalian semua betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, rapat yang berhasil ya dulu apalah itu ketika rapat awal-awal juga menengah juga kemudian sesepuh nopi tak tinggal di duit 270 juta tolong saksi kita tak bengkok karena dulu Pak apa itu infak itu hanya 12 juta per bulan, sekarang sudah di atas 300 per bulan, ya 300 juta per bulan ya itu 12 juta per bulan bengkok itu di ini Pak. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, rapat dan berhasil, jangan rapat di masjid. Sebab kalau rapat di masjid yang datang yang kedua sekretaris bendahara. Rapatnya temu di rumah makan. Cocok Pak? Sepakat Pak? Ada Pak? Setuju? Iya. Mana Menteri Keuangannya? Menteri Keuangan itu dilaksanakan. Kenapa kalau rapat di rumah makan itu mesti berhasil? Satu, karena yang datang bukan hanya ketua sekretaris bendahara, seluruh takmir hadir, bukan hanya takmir, istri dan anak-anak melu itu Pak. Lanjut dulu Pak, lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada bahasa marketing, ya ada bahasa marketing, tapi juga ada bahasa internal kita. Ya, ada bahasa branding, ada bahasa kemudian bahasa internal kita berbeda dengan bahasa masyarakat. Kalau bahasa di masyarakat, Masjid Al-Falah dikenal dengan Masjid 3M. Masjid makan lagi. Semua betul. Okay. Itu bahasa marketing, bahasa branding. Tapi sebenarnya 3M itu apa? Di dalamnya melayani, membahagiakan, mencerahkan. Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang datang ke masjid itu pertama itu dilayani masjid. Masjid bukan guru wajah, ramah musafir, anak muda, konsultasi. Nah ini tadi saya mulai dari ramah musafir. Orang datang, saya seperti ini apa? Silakan datang.
orang dipersilakan masuk. Ya, ada orang datang ke Alfalak bawa pagi-pagi itu bawa aqua 1 liter. Pak Tamir, nggih, nyuwun teh pagi-pagi tukang becak 1 liter. Begitu selesai ambil teh itu Pak, ambil matur suwun Pak Tamir, nggih. Itu dia belum jamaah sholat, baru jamaah teh. Karena dia tekan pelataran belum bisa sholat. Ada yang datang lari sambil pegang celana. Pak Tamir, Tamir, nggih. Dia belum jamaah sholat, baru jamaah bibis. Tugasnya takmir melayani. Soko ngerti, kita ini umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Nuh. Kalau Mbak Wisen, umatnya Nabi Nuh orang melu ya digulung ngombak kan gitu. Umatnya Nabi Nuh, kita bukan umatnya Nabi Nuh. Ya, lanjut berikutnya anak muda. Kemudian ada program konsultasi. Tadi Pak Jamal sudah ngerti kok. Maka di Al-Falah baru sekalian, masjid menyelesaikan problem yang tidak diselesaikan oleh problem negara. Negara menyelesaikan kesehatan dan pendidikan. Tapi soal jodoh, soal segera kamu ini bukan masjid. Nabi menghentikan. Nabi ngerti Fasultanu waliyun man la waliyalahu. Raja, pemimpin, orang tua menjadi wali di mana orang tidak punya wali. Wong sing tadi iku Bu, nggih, tadi ada problem di masyarakat. Itu maka di Al-Falah ada 2 konsultasi, 1 konsultasi bisnis. Maka nanti di belakang ada slide-nya. Jamaah Al-Falah itu Bu bagus sekali awal-awal, maka kemudian kita ini harus tumbuh melatihnya, mengunjungi jamaah prakon keadaan ini Bu. Soft pertama itu isinya utang 8 miliar, 3 miliar, 1,5 miliar. Belakang saya pas saya imam itu, nggih, ono wong bunuh diri gagal. Nopo? Talinya Pak Bro? Karena lemua. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini orang problem semuanya. Siapa yang menyelesaikan? Karena negara tidak hadir untuk menyelesaikan. Yang menyelesaikan adalah masjid. Kanjeng Nabi Nisrama, saya menyelesaikan siapa? Ulama. Tidak kurang kita ini ulama-ulama di Lamongan. Mau jenengan ini semuanya keturunan 9 derajat Pak? Iya Pak? Ini keturunan 9 derajat. Kalau kan Joko Tingkir loh. Cuma Joko Tingkir itu pernah menang melawan Aryo Penasaran. Masalahnya sih, kenapa nih Pak? Ini Joko Tingkir ketika bertarung kali Aryo Penasaran itu, Joko Tingkir itu gurune Sunan Kalijogo, nek Aryo Penasaran gurune Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus ulama garis lurus. Nah, Joko gawe itu Sunan Kudus, Sunan Demak, Sunan Kalijogo sudah nanti kok. Joko Tingkir ini kalengan taruh karo Joko Aryo Penasaran ora mungkin menang. Juru sampai kono, pinter kono, kalah deh. Tapi pun mungkin carane, nggak Sunan, carane gampang. Nek perang, jarane ganti nem. Jarane Aryo Penasaran kan mana? Jaranmu ganti jaran itu. Maka sing dhuwur hawane perang. Joko Tingkir itu Aryo Penasaran begini nyerang, jarane begini ya nyerang juga. Program konsultasi Bapak Ibu sekalian, konsultasi. Maka kemudian yang orang yang bisnisnya gagal karena Pak Ketua Takmir Pak Kusnadi punya apa itu resto 34 cabang, maka beliau sukses membangun rumah makan luar biasa. Yang kedua, konsultasi anak muda, konsultasi perjodohan, sakinah mawaddah warahmah, itu bagian dari beliau. Halo Bang, halo, oh Mas, lo jomblo, apa Mbak? Gitu. Apa? Buat di anu lamarkin. Ya siap. Apa mah? Butuh. Dia jenengan sopire mobilnya sing lembung jenengan sekaligus iki oleh-oleh jenengan siap pokoknya. Namanya imam masjid itu dulu nunggu. Maka tadi atas doa salah satunya dari guru kita Pak Jamal, alhamdulillah usaha saya di rumah ada wedding organizer, ada jamu para saya, alhamdulillah. Ya, karena berjuang di masyarakat dakwah di tengah umat, bisnis saya di belakang bisa jalan. Alhamdulillah. Justru kalau kita difitnah pada umat, Bapak Ibu sekalian, rezeki dicukupkan. Ya. Terus spesialis pembaca doa ini Bapak Ibu sekalian, maka hadir ke rumah-rumah ke jamaah warga itu. Mulai itu aja, Terima kasih kabar sehat.
Pak Haji, ini betapa kalau saking Alfa, bukan kita buat proposal. Pak Haji, ini proposal masjid datang. Pak Haji, betapa Pak Haji? Kami Mas Sultan. Pokoknya aku karyawan guru, do iso ngaji, siap kalau kirim guru ngaji. Bu Haji, ini pun kabarnya sehat. Alhamdulillah, betul apa Bu Haji? Ini kalau aku beli nama semua Pak Mas, tolong bocah-bocah masjid ini siap. Jadi datangnya bagus. Selama ini ada jarak antara orang soleh dengan orang kaya. Wong sugih bingung lembuan, sing wong soleh bingung lematur. Betul ya Pak ya? Problem kita begitu. Bukankah kita politik juga begitu Bu? Wong soleh pengen milih pemimpin, yang ada duit. Sing pemimpin, sing artinya dari wong Islam, rodo. Pun politik bersama. Baik, ini didatangi Bapak Ibu sekalian. Datangi saya, ya didoakan. Apa kebutuhan? Maksudnya mereka sadari langsung ke masjid, kita terbudi itu akan di belakang itu ada. Tahu nggak sih? Ya sih, kayak 25 kintal. Oh iya, mangkenta. Oh itu. Tadi nggak pernah buka, kalau nggak salah kan betul. Pokoknya saya nandai. Kalau orang itu pelit, saya nandai. Itu kalau ada rumah, kok kemudian terasnya itu, lampu terasnya, lampu panjang itu, ciri belum. Oh dia sedekah cahaya saja boleh, apalagi sedekah yang lainnya ini bisa. Baru berikutnya membahagiakan. Maka dulu sekalian, setelah melayani membahagiakan, ada program-program Bapak Ibu sekalian. Bukankah kalau masjid semuanya kita sama Pak dipakai untuk sholat dan ngaji betul? Maka yang kemudian berikutnya kalau mau makmur kemudian masyarakat datang itu kembali pada apa program yang dibuat di tengah masyarakat. Hayya 'alas shalah biasa. Ya. Hayya 'alas shalah atau beras dan minyak sekalian datang dulu. As-salatu khairun minan naum. Kita bagus sekali. Salat subuh berhadiah umroh. Dulu begitu. Apalah itu begitu. Karena kalau cuma salat subuh toh, kita pasti deh. Tapi begitu salat subuh berhadiah umroh. Oh itu langsung parkir itu 3.000 motor sebelum salat subuh udah full. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau sekedar tempat sholat dan ngaji, semua masjid kita sudah dipakai seperti itu Pak. Tapi masjid yang kemudian membuat program, masjid yang kemudian tidak hanya pada fokus besi dan besi dan beton, tetapi soal fungsi dan kontribusi. Soal fungsi dan kontribusi bukan soal beton ini. Maka di Al-Falah kalau jenengan tidak ke sana, mungkin bangunannya biasa, kalah dengan masjid-masjid di Lamongan ini. Apalagi masjid Nabila belum apa-apanya. Tetapi Masjid Al-Falah fokus membangun manusia. Fokus membangun manusia. Itu visi-visi dari calon presiden nomor. Ini mau bangun manusia, Itu berikutnya membahagiakan manusia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian membuat program itu kembali ke masyarakat. Monggo, yuk lanjut Pak. Next soal struktur, maka di Al-Falah Bapak Ibu sekalian beda mungkin dengan masjid lain. Masjid Al-Falah itu ada takmir. Takmir itu DPR, pembuat kebijakan, undang-undang regulasi, itu takmir. Nah, saya sebagai imam ini, saya marbot. Saya di bawah direktur masjid badan eksekutif. Saya bukan takmirnya. Karena kalau takmir fokus menjadi DPR-nya. Saya yang sehari-hari melayani di Al-Falah. Sholat subuh di Al-Falah, pulangnya nanti jam 9 malam. Ya, siang nanti ngajar muter. Kegiatan majelis tabligh, kegiatan lazis, kegiatan yang lainnya. Pokoknya fokus untuk dakwah. Semoga itu. Ya. Maka harus lihat lanjut Pak. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau membangun begini. Mas Sultan, bukankah studi banding itu sudah banyak? Betul. Sama seperti halnya begini Bapak Ibu sekalian. Apa itu orang atau bukan orang. Perusahaan-perusahaan airlines dunia itu kalau belajar tentang majunya dunia penerbangan, belajarnya ke Singapura Airlines. Itu nomor 1 di dunia. Tapi banyak perusahaan yang kemudian belajar di sana belum berhasil, gagal.
sebab mereka hanya mencontoh budayanya tapi tidak mengubah soal value dan faedahnya, soal nilai dan keimanannya tidak dirubah, hanya merubah budaya. Ini dulu orang jam rampung, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, Masjid Unimus itu sengaja Unimus atau Ibu sekalian. Kemarin ini kan 3 hari dari Unimus Semarang mengirimkan 3 orang, 1 manajer, 2 imam, yang ketiga operasional. Imamnya Masjid Unimus dari negeri Ghana Afrika. Imam keempat Al-Falah nomor 4, imam nomor 4 itu dari Sudan. Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu. Ini tadi soal apa Bapak Ibu sekalian? Membangun kepercayaan masyarakat itu dibangun dari tim yang solid. Jadi ketua takmir Dularianto merumuskan visi misi, merumuskan apa yang disebut sebagai AOS, ya, Alignment Operating System. Ini ada vision, mission, culture, sampai kemudian training for trainer. Maka setiap hari tadi ada Pak Jamal Mutiko, Al-Falah menjadi akademi marbut masjid percontohan, yang kemudian masjid-masjid itu belajar di Al-Falah. Ada yang belajar media, ada yang belajar filasismenya, belajar soal pengasuhan di masyarakat. Nah biasanya yang belajar pengasuhan di masyarakat itu dengan saya, karena saya mesti ada jadwal keliling ke masyarakat, gitu. Bata duhur, bata subuh, bata asar itu jadwal keliling. Kemana hari ini pun diatur admin. Kalau kan ini nanti jenengan ini loh Pak Haji ini siap. Nggih, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya jenengan kagungan HP grup sing paling unik jenenge grup nomor Pak? Sing jenengan tak lihat ini. Grup nomor. Nah, sing biasa. Grup nomor Pak. Kan rata-rata namanya ngoten niku. Grup PRM, grup PCM, grup PDM, PDA ngoten to? Mboten. Kulo grupnya unik, wonten grup niku jenenge grup weton stupaing. Niku wonten. Oke, nah saya punya grup itu, satu grup itu namanya grupnya itu adalah grup jajan adoh. Grup jajan adoh isinya kok mulu 8 orang ini pengusaha semua, mau duit kabeh. Ya, adminnya saya, juragan mie, juragan otomotif, juragan properti, juragan tanah. Terakhir saya juragan umum. Wah, ini itu bagus sekali ya. Maka kalau saja, bos, ayo renang yuk bos, siap. Nanti setelah renang ngobrol bareng, bos. Jadi sesuatu mau program ini kaki siap, kalau butuh seperti itu. Karena orang kaya butuh dihibur, butuh dikacangi. Mau mereka duitnya kapan? Hasil bagian juragan umum kan itu loh. Karena kemudian duitnya menutup diri lah. Di entertain gitu, tapi bukan kita berarti mengeluarkan boten. Ayo renang bos, jajan. Jadi omanya seragene jajan itu semana Pak Jamal. Ini jajan Boyola. Grup jajan agak lanjut. Baik, bahagiakan anak yatim. Kalau anak yatim semuanya hampir sama programnya ya. Apa ini? Nah, sebelumnya Pak, bawahnya terus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Pengusaha kolam renang bangkrut mau bunuh diri tapi gagal. Ini dulu datang ke Al-Falah sama Pak Kus, Mas Sultan kita ditangani. Siap Pak Kus, Pak Tamir di London. Itu sama Pak Tamir London. Pak, kalau bangkrut, ini pandemi, kalau menurut saya tidak ada pengunjungnya. Kalau diutang 1,5 miliar. Ribut Pak Kus, Pak kita Tamir di London. Pak, kolam renang jenengan digratis ke baik. Waduh, hutang saya 1,5 miliar kok digratis ke. Nanti begitu orang masuk di loket suruh doa dulu. Ya Allah, semoga yang punya hutangnya lunas ya Allah. Amin. Ya Allah, yang punya kelemahan segera lunas hutangnya ya Allah. Ya Allah, segera lunas. Dino datang 1.000 orang lebih. 1.000 nggak kewokan, maka hutangnya cepat lunas dalam waktu 6 bulan selesai. Maka butuh cara, butuh satu seterobosan problem masyarakat itu. Kemudian ini Bapak Ibu kita hadir di tengah umat. Nonton apa Pak Haji? Nonton apa? Karena yang datang 1.000 orang gratis, maka keuntungannya dari mana? Ternyata orang jajan kopi, gorengan, teh itu melebihi dari omset gratis. Ya lanjut Pak, ya biar agak cepat aja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, intinya di mana kalau kita membangun masjid? Ya intinya adalah buat program. Ya pasal buat ini ada videonya, mau silahkan.
Bawahnya Pak, ada video. Nah ini video Pak Kota tadi, silakan. Nah, coba andaikan salah mesti dengan suara yang kayak lebih gaduh kan. Kan masjid itu nek suara imam nih kaya ning Masjidil Haram. Allahu Akbar. Suara enak benar. Tapi enak benar enggak suaranya, Pak? Bacaan mantap gitu. Kemudian Jumat pagi ada pasar bahagia kata subuh, sholat subuh, kultum, ngaji al-kahfi, tafsir sebentar, kemudian sarapan bareng, pulang bawa sayur. Bu, kira-kira nek dipraktekin yang masjid jenengan setuju kok sepakat? Pak Menteri Keuangan atau nih Pak Menteri Keuangan? Udah matuk ya Bang G? Selesai Pak. Bapak sekalian, ibu-ibu itu sebenarnya loro, satu seragam, nomor loro diajar teknik, betul Bu? Sebab cara pandang kita dengan ibu-ibu berbeda Pak. Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, harta suami adalah harta istri, betul? Harta istri adalah harta istri, betul? Itu Pak ibu-ibu. Harta istri adalah harta suami, betul? Salah. Oh, jangan kalau ibu-ibu nggak boleh bisa. Ini Bapak Ibu, bagaimana merekrut anak muda? Cangnom niku sing dolan ning pondok, kan ini banyak SMP SMA yang tidak di pondok. Mereka ingin mendapatkan pelajaran setara dengan pondok tapi nggak usah mondok. Pripun? Karena tadi Pak Jamal ngomong, nek bar ikro kok kapake. Nek wis ikro muncul dhewe-dhewe, maka Al-Falah membuat madrasah diniyah Al-Falah tingkat SMP SMA. Maka jangan disamakan dengan santri sing ngelu pecis, bajunya rapi, sarungan enggak, Pak ini anak SMP SMA. Siapa tahu suatu hari nanti mereka jadi Kapolres, jadi direktur rumah sakit, jadi pejabat yang amanah lahir dari masjid. Maka harus ada yang kemudian merangkul untuk baca nom, segiso merangkul, ayo yang masjid deh. Anak muda itu senangnya 6I. Yuk tidurkan bersama. 1. Gaji. 2. Nasi. 3. Kopi. 4. Tadi apa? Gaji. Nomor 2 nasi. Nomor 3 kopi. 4 wifi. Nomor 5 rekreasi. Nomor 6 istri. Anak muda, ayo anak muda, anak-anak kuliah itu didampingi dengan 6 hal ini. Tidak rekreasi, tidak lumur, tidak duit, dididik di kader. Memang begitu Pak. Karena problem kita kan hanya boleh kader. Aisyah begitu juga di PDM juga sama Pak. Ya lanjut Pak. Nih, Bapak sekalian, makanya malam Ahad digaweake bakaran sosis, bakaran jagung, bakaran telo. Ya, diajak refreshing naik gunung, diajak selfie, diajak touring pakai motor. Ini kan anak muda. Ya anak muda malam Selasa ngaji tafsir Ibnu Katsir bersama Pak Lutfan. Abot lah, kalau tafsir Ibnu Katsir, abot. Masih ngulangi abot. Apalagi nom-nom lah. Tapi itu awal-awal dulu Bu. Iya caranya saya ngajak anak-anak muda ben gelem ngaji tafsir Ibnu Katsir. Karena itu berat tafsir, saya sendiri juga merasakan berat. Ya. Jadi sinau seminggu untuk live streaming 1 jam. Itu tafsir Ibnu Katsir. Yang lainnya nggak seberat itu saya. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi pakai banyak caranya Bapak Ibu sekalian. SMP SMA disurati, rohis,
OSIS itu disurati, IPN, IRN disurati, Taman Suci disurati. Ayo bikin kegiatan bersama. Cabang ranting, ayo kolaborasi sama daerah kolaborasi. Kita bikin acara yaitu di alun-alun Muhammadiyah. Begini kan kemarin? Labuan deh Pak ya. Ayo bikin acara di alun-alun Muhammadiyah Labuan. Yuk bikin acara di BBL, bikin acara di Namira. Tiga wis seneng sih anak muda. Sebenarnya campur enam, senior serius nggak bisa Pak. Ya, lanjut dulu. Nah, ini yang tidak boleh kalah penting Bapak sekalian dalam perkembangan zaman. Siapa yang membuat viral masjid tentu adalah anak muda ini, anak SMA. Miras, yuk videonya ada? Nah, bawahnya ada videonya. Bawahnya Pak berarti, bawahnya berarti ada. Nah ini, jadi Al-Falah tidak punya sawah, tapi bagaimana kemudian setiap bulan 2 ton lebih beras itu didistribusikan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Muridnya mulai berkurang ke panti asuhan. Dari mana Bapak Ibu sekalian mendapatkan ini? Tentu silaturahim, betul proposal Pak Haji, silaturahim Pak Haji sehat dan mudah-mudahan sehat Haji, maka ibu dihibur Pak. Betul proposal, didoakan ya Allah mudah-mudahan Pak Haji rezekinya lancar, anaknya soleh dan solehah. Ini biasa sudah. Ya pulang nanti sedowo beras 10 kintal, 25 kintal, macam-macam. Ya. Apa yang bagus kan? Lakukan, dokumentasikan, laporkan. Kan kemudian menumbuhkan trust di masyarakat. Oh bersenang, oh iya, nek aku ngetok duit di Al-Falah itu mesti langsung dibelanjakan. Kalau di Masjid Jogokan itu saldonya 0, di Masjid Al-Falah saldonya minus. Mesti, oh ini malah kurang kok, gitu. Maka kemudian orang percaya, menumbuhkan trust di tengah masyarakat. Lanjut, jangan cepat Pak. Ini break dulu ada zuhur ya Pak ya. Ini masih sini Bu. Masih sini. Masih break dulu sebentar. Makan siang ini enak banget. Siap. Hasil makan orang tidak seperti belum ya. Bapak Ibu sekalian, kalau di Jawa Tengah ya, atas bimbingan Pak Jamaludin juga Bapak Ibu sekalian, PWM Jawa Tengah fokus di 3J. Jam'iyah, jamaah, jariyah. Jam'iyah berarti struktur organisasinya dari daerah, cabang, ranting, bagaimana kemudian betul-betul digarap Pak, dioptimalkan, dimaksimalkan. Jam'iyah, yang kedua fokus ngopeni jamaah. Di mana basis jamaah itu? Tentu adalah masjid. Fokus itu jamaah, kan mesti basisnya masjid musola. Ya. Yang ketiga adalah jariyah. Jariyah di mana? Di amal usaha kita. Saya melihat kemarin di Beramsi kami belajar banyak hal, di Godo kami belajar banyak hal, sampai di Labuan juga ada musola Aisyah di mungkin. Di Labuan itu ada musola Aisyah ya. Masjid Aisyah. Jadi mau masuk rodolan Pak. Oh jadi Masjid Aisyah ini gak enak. Ya itu lanjut Pak. Sebelumnya. Ini Bapak Ibu sekalian enggak yang tadi, yang itu diklik ya. Yang tadi ini. Nah ini diklik tengahnya ada. Tengahnya di gambar itu ada. Nah itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Masjid Raya Al-Falah berkunjung ke Pasar Bunder dalam rangka mendoakan para pedagang yang ada di Pasar Bunder. Kami doakan semua pedagang Pasar Bunder selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dagangannya laris berkah melimpah, anak-anaknya soleh dan solehah, hutangnya cepat lunas. Semoga doa ini dikabulkan dan kita bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marketing apa ini? Kenapa pasar? Jadi menurut sekalian, komunikasi di tengah masyarakat sebagai masjid, sebagai imam, sebagai muadzin, sebagai marbot masjid hadir di tengah masyarakat, melu rundo, melu arisan, ikut nimbrung di tengah masyarakat itu apapun. Karena tadi ada bacaan yang itu ada dakwah berbasis komunitas. Ya, lanjut ya Pak. Tadi sebelumnya ini ada komunitas pingpong. Nih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 4 Maret dan 5 Maret 2023 Masjid Raya Al-Falah melakukan spesial di halaman Masjid Raya Al-Falah dengan tujuan mengajak para pecinta olahraga, khususnya hari ini adalah spesial untuk hadir di masjid, cina masjid, berkumpul di masjid. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi bahwa masjid bisa tempat untuk berkumpul, kita masjid itu tempat untuk pergerakan, dan mudah-mudahan ini menjadi pergerakan untuk cina olahraga bersama-sama. Terima kasih, selamat bertanding dan semoga menjadi orang umat Islam yang berhasil. Terima kasih. Ini kan sudah bulan Desember. Nanti akhir Desember ini festival atau bazar durian. Nah, di antara ini biasanya setahun KW ini karena musim durian biasanya 2-3 kali Pak. Sabtu Ahad untuk bazar durian. Kalau jualan durian di depan Al-Falah mungkin lama habis. Tapi begitu bazar durian Al-Falah yang menyelenggarakan Al-Falah Pak, 2 truk entek dalam waktunya nggak sampai 3 jam Pak. Nggak sampai 3 jam itu habis itu. Ya karena berkah masjid, berkah masjid bagus sekali. Maka Bapak Ibu sekalian, soal tempat sholat ibadah, tempat ngaji, kita sudah ingat bahwa masjid kita sudah menyelenggarakan itu. Tetapi mendatangkan orang ke masjid itu pakai program apa? Ini ada masjid kampus, ada masjid perumahan, ada masjid perkantoran, ada masjid komplek. Maka dipetakan, ini tipe masjid mana yang kita tinggal ini Pak? Yang mau yang dijadikan percontohan yang mana masjid kampus? Karena masjid kampus, kalau di Muhammadiyah disebut dengan Catur Dharma Kampus. Kalau dulu kan Tridharma ya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Sekarang kita makan satu di Muhammadiyah ada persyaratan. Maka pengajaran dan penelitian itu adalah fungsi kaderisasi kampus. Yang kedua, pengabdian itu bagaimana masjid kampus kemudian membawahi masjid-masjid sekitarnya dibina. Kemarin Masjid Unisa Jogja itu belajar ke Al-Falah. Saya berikan tugas kepada mereka. Mas Imam, tugasmu 1 tahun ke depan 2024 itu membina 10 masjid di sekitarmu. Itu bagian dari Catur Dharma Kampus terkait dengan pengajian. Yang keempat, persyarikatan. Bagaimana seluruh pegawai-pegawai di AU itu semuanya kembali kembali bermuhammadiyah di rantingnya masing-masing. Ini Bapak Ibu sekalian cara-caranya. Oke. Lanjut berikutnya. Lanjut. Nanti ada buku di luar, monggo silakan bisa di ini bagaimana cara untuk membangun organisasi musik dan lain sebagainya. Terakhir Pak, fokus di IPA Pak, IPA, Key Performance Indicator. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, kalau orang terbiasa memegang pesawat Cessna, pesawat latihan, dikai pesawat Airbus bingung karena panelnya terlalu besar, panelnya terlalu banyak, dashboardnya gede. Oke, maka untuk sudah bisa IPA, Key Performance Indicator. Ini saya gunakan untuk memantau bisnis saya. Ini sekalian ya. Yuk bawahnya. Kayak performa indikator. Nah di situ Pak. 1 Bu. Kalau ingin melihat masjid kita tumbuh atau tidak, 1 lihat omsetnya. Omset apa? Ini kok mati. Baterainya bisa. Oh nggak bisa. Ya ini biasanya ada sisi jalan-jalan. Kalau ini Pak, 30 juta per bulan. Baik, maka sebagai takmir harus punya impian. Tahun 2024 nanti, yaitu infaknya adalah 50 juta per bulan. Berarti kalikan 12 bulan, berarti sama dengan 50 juta kalikan 12 bulan, berarti 600 juta. Berarti
infak 1 tahun ke depan harus terukur 600 juta, baru kemudian dibuat milestone-nya, dibuat kemudian turunannya itu apa saja, bagaimana cara mewujudkan 600 juta. Itu Bapak sekalian, didelok omset TC. Yang kedua dilihat kuantiti jamaahnya. Kalau jamaahnya meningkat, otomatis yaitu duitnya meningkat. Kalau jamaahnya meningkat kok duitnya tidak meningkat, berarti masyarakat pelit. Jadi itu satu melihatnya pada sisi omset. Saya biasa menggunakan 4 pendekatan untuk memantau bisnis saya. Yang kedua, setelah omset, yang kedua produk atau program. Produk atau programnya masjid apa? Ibadah, taklim dan sebagainya. Jadi bikin program. Apa sing cocok? Nek cah nom touring, nek ngomong apa? Kalau anak-anak muda kan bertanya gini, Mas, wis tau ngrasake duren belum? Wis tau ngrasake apa itu botok mercon belum? Itu kalau anak muda. Nek bapak-bapak umur 60 tahun kan tidak pertanyaan. Pak, pun rapi teng pundi kan ngoten niku. Ya itu programnya beda, maka bapak-bapak goes dan sebagainya. Itu dilihat pada produk atau program dari masjid. Jadi satu omsetnya dulu Pak ditentukan. 1 tahun ke depan 2024 masjid kita mengagendakan 1 tahun ke depan perolehan infak zakat dan sedekah 1,5 miliar. Begitu. Dulu awal juga begitu. Dari 12 juta tumbuh menjadi 100 juta, tumbuh menjadi 200, tumbuh terus. Itu bagaimana ada kemudian capaian yang tidak ini Pak, yang tidak dikejar. Satu sisi duit DC, itu sisi jumlah orangnya. Berikutnya adalah produk atau programnya. Yang ketiga adalah pelayanan dan fasilitas. Sediakan sesuatu yang mudah buat orang merasa nyaman di masjid. Tempat nongkrong, tempat COD. Jadi masjid menyediakan tempat-tempat untuk diskusi, tempat-tempat meja kursi, guli-guli atau orang datang ke sini. Dijual HP, apa itu HP Apple seri 14 COD di masjid kampus Universitas Muhammadiyah Lamongan. Sediakan tempat orang kemudian nyaman. Ya, dijual motor Supra tahun 2014 COD di masjid Universitas Muhammadiyah Lamongan. Mas mumpung di masjid coba sak temengmu, karena di masjid orang percaya, oh ini mau masjid. Di masjid menyediakan layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan jamaah. Orang datang Pak. Baik, makan, minum, konsultasi, parkir, wifi, tempat tidur, expo dan sebagainya, bikin yang banyak. Oke. Jadi yang ketiga adalah soal layanan ya, dan fasilitas. Yang keempat, KPI yang keempat adalah SDM. SDM itu berarti orang-orang penyelenggara, takmir, imam, tukang sapu, keamanan, ya, semua yang terlibat di dalam kegiatan harian masjid, para pedagang, semuanya satu sisi ilmiahnya mumpuni. Nek mulang ngaji yo iso, kapasitasnya betul, bagus, kompetensi ilmunya nyambung. Yang kedua secara amaliyah, ibadahnya terjaga, akhlaknya bagus, pelayanan umatnya istimewa. Itu saya biasanya menggunakan metode pendekatan. Satu sisi omset, kedua produk atau program, yang ketiga layanan dan fasilitas, 4 adalah sisi SDM. Itu lebih menyederhanakan. Okay? Nah, kayak misalnya kampus ada akreditasi, ada berapa standarisasi gitu. Makanya dari saya nanti file bisa, saya masih banyak file itu Pak ya. Saya masih ada beberapa materi, cuma waktunya terbatas, tidak saya sampaikan. Sampai di situ saja. Mohon maaf dari saya. Nanti kan tadi ada sesi tanya jawab. Oke. Sebelum saya tutup, angkat tangan kiri yang tadi yang kanan. Assalamualaikum. Halo. Hai. Tangan kepada kancane. Saudaraku, sahabatku, pulang dari sini, makmurkan ranting kita, cabang kita, masjid kita, Muhammadiyah unggul berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa apa yang dikatakan Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada ini bisa mempraktekkan rumah. Jadi rumah sedikit yang ini iso yang puluh orang. Kita praktekkan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi seperti orang. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan waktu yang sebenarnya Pak Lutman ini sampai pukul 12. Ada sisa waktu
20 menit. Nah, ini kita buat tanya jawab atau kita istirahat?